Halo teman-teman semua, kali ini kita berjumpa untuk mendiskusikan tema yang sangat menarik. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang bangga, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, kenapa sih kita harus bangga menjadi orang Indonesia? Kenapa gitu? Nah, di sini kita akan menemukan jawaban-jawaban dari teman-teman kita yang hadir. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, izin perkenalkan, saya Ainun Afifah. Saya dari instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Kemudian ada kedua teman saya, Bang Ade dan Bang Agung. Silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, dengan saya sendiri, nama saya Adi Nugra Sahbanta. Saya bekerja di instansi Kecamatan Tabir Lintas. Baik, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Prawira Putra. Saya CPNS asal instansi Inspektorat Kabupaten Merangin. Oke, sudah perkenalan ya, ada Bang Ade, ada Bang Agung juga. Nah, kita balik ke pertanyaan awal ini tadi. Kenapa sih kita harus bangga jadi orang Indonesia gitu ya? Nah, pertama, izin dulu saya ingin menjabarkan kenapa sih saya bisa bangga menjadi orang Indonesia. Nah, saya bangga bernegara Indonesia karena Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan, sangat luas dan unik, dan juga filosofinya memiliki filosofi yang sangat dalam. Contoh dari beberapa kebudayaan Indonesia yang mungkin sampai mendunia begitu ya. Contohnya batik. Nah, batik ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang tak kalah berbeda di dunia dan persaingan juga antar negara. Nah, batik batik ini memang bukan sekadar kain, tapi dia memiliki nilai kehidupan. Nah, contoh yang hadir pada saat ini ya, ada salah satu teman kita, Abang Ade gitu, yang memakai baju batik itu sangat mencerminkan bagaimana cinta dengan Indonesia gitu ya. Kemudian selain dari batik, budaya kita yang terkenal di Indonesia itu ada wayang kulit. Nah, ini juga merupakan seni pertunjukan yang sangat memiliki nilai moral yang bagus, mengajarkan tentang kehidupan dan juga diakui oleh UNESCO tadi. Nah, selain itu ada juga angklung, alat musik kita ya. Kemudian ada rendang, makanan khas dari Minangkabau contohnya. Dari banyaknya contoh-contoh itu membuat saya bangga. Wah, ternyata Indonesia ini kaya. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia gitu. Nah, rasa bangga ini penting karena apa? Pertama, akan memperkuat identitas nasional. Yang kedua, mendorong pelestarian budaya. Kemudian, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Iya dong, kalau misalnya kita punya banyak kebudayaan, tentu warga-warga negara lain akan melirik Indonesia sebagai negara yang berkelas gitu, negara yang kaya gitu. Nah, selain itu, yang terakhir, dengan adanya rasa bangga ini itu akan menumbuhkan persatuan antar warga negara kita. Nah, mungkin kalau dari saya, pandangan saya terhadap kenapa cinta terhadap bangsa Indonesia mungkin itu ya. Barangkali dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya gitu. Iya, Boleh ini disilakan. saya nih Kak mau tanya kan. Kan di perkembangan globalisasi ini kan tidak bisa kita hindari. Jadi eh, di era globalisasi ini menjadi peluang atau justru menjadi ancaman bagi budaya Indonesia untuk mendunia. Mengingat ada beberapa kasus budaya Indonesia yang diakui oleh negara lain. Iya, betul sekali ya. Banyak beberapa budaya kita yang diakui oleh budaya lain. Ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bahkan rendang yang saya sebutkan tadi itu pun pernah dicap sebagai negara tetangga begitu ya. Padahal itu adalah Malaysia. Malaysia, dari Malaysia kan pernah mengambil budaya rendang sebagai budaya mereka, padahal kita tahu rendang itu dari Minangkabau asalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, hal-hal seperti itu
apakah menjadi peluang atau justru ancaman? Sebenarnya kedua-duanya itu bisa kita kupas ya. Kalau dia jadi peluang, bisa dikatakan peluang. Kalau misalnya batik, batik ini kalau kita terbuka terhadap globalisasi, dia akan bisa terkenal di forum internasional. Nah, kemudian rendang tadi, kalau dia populer di banyak negara, itu selain dia populer, misalnya ada ekonomi-ekonomi di luar negeri juga mendirikan restoran rendang. Nah, itu dari segi ekonomi juga bisa berdampak baik gitu ya. Nah, angklung yang saya sebutkan tadi, anak-anak luar negeri kalau tidak ada kebudayaan yang dibawa dari hal seni, mereka ingin menampilkan apa ke kancah dunia gitu ya. Nah, itu peluang-peluang yang kalau kita bisa ambil gitu. Kalau ancaman sebenarnya ada juga ancamannya. Misalnya tari pendet ya, kalau teman-teman tahu tari pendet itu pernah muncul dalam iklan luar negeri tanpa konteks, tapi padahal jelas-jelas tari tersebut adalah milik Indonesia. Nah, itu kan sebagai ancaman ya. Kalau kita tidak menjaga apa yang kita punya, kita tidak bangga, kita tidak menampilkan kekayaan dunia luar akan mengambil apa-apa yang kita punya sebagai hak milik mereka. Padahal itu jelas-jelas punya Indonesia gitu ya. Contohnya rendang tadi, kalau kita tidak populerkan dan tidak bangga dengan rendang itu bisa dicaplok oleh negara tetangga. Nah gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah menjadi ancaman atau peluang? Sebenarnya jawabannya adalah tergantung sikap kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu Bang Ade. Ya, saya sangat setuju, Kak. Karena di era Iya, globalisasi dan digitalisasi ini, eh, contohnya seperti ini, akses produk luar negeri kan semakin mudah melalui marketplace dan media sosial. Jadi isu-isu yang terjadi sekarang juga banyak karena banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia, menyebabkan produk lokal kita kalah dalam segi penjualan ya. Tapi kalau dari segi kualitas, produk lokal kita tidak kalah. Karena seperti yang Kak bilang tadi, kayak seperti batik, nah, itu sudah dikirim ke seluruh negara. Contohnya lagi, yang sering kita makan, Indomie. Indomie itu sudah mendunia, sudah sampai Asia, Afrika, bahkan Afrika juga udah sampai. Jadi, hmm, kaitannya dengan bela negara, kita sebagai ASN, kita harus bangga menggunakan produk lokal, karena itu bukti nyata cinta tanah air. Lalu mendukung UMKM, itu sama saja kita memperkuat ekonomi nasional. Memang tantangan produk lokal ini juga karena banyak juga yang UMKM yang belum melek teknologi. Jadi masih banyak yang belum mengerti tentang bagaimana bergabung ke marketplace untuk eh, menjual barang lokalnya. Jadi itulah peran kita sebagai ASN untuk mendorong produk lokal yang belum optimal. Mungkin ada abang dari kakak abang yang mau ditanyakan, Hmm, boleh nih deh. Mungkin ada sedikit yang mau ditanyain deh. boleh bang? Kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air kita ini, bagaimana kira-kira deh cara kita untuk menyikapi maraknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini deh? Kayak mana kira-kira ya deh? Iya ya bang. Memang di era globalisasi ini kita memang harus selektif bang. Jadi untuk menyikapi masuknya banyaknya barang impor yang masuk ini kita tidak cuman dengan sikap menolak secara emosional, tapi harus realistis. Jadi kita harus punya sikap yang cerdas, selektif, dan strategis agar produk lokal tetap kuat tanpa menutup diri dari luar. Jadi tips-tipsnya eh, kita sebagai para ASN bisa pilih produk
berdasarkan kualitas dan kebutuhan. Tapi harus mengutamakan produk lokal. Nah, yang kedua itu meningkatkan kebanggaan terhadap produk lokal. Kita gunakan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak gengsi menggunakan produk lokal. Lalu kita juga harus mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Seperti UMKM harus meningkatkan kualitas, desain, dan inovasinya. Tidak hanya mengandalkan nasionalisme, tapi juga mengandalkan daya saing. Gitu, Bang. Gitu ya. Cukup jelas lah deh kira-kira jawaban dari Ade. Di sini Abang mungkin ingin mengucapkan suatu kalimat. Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Mungkin di antara kita Baik. semua pernah mendengar kata-kata itu. Di sini saya pribadi ingin mengulas atau membahas apa sih hubungannya status warga negara dengan tema kita hari ini, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin ada beberapa sudut pandang yang bisa menjelaskannya, hubungan antara status kewarganegaraan anak ya pada khususnya dan cinta tanah air seringkali menjadi perdebatan emosional karena menyentuh nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsa. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan hubungannya, seperti simbol komitmen terhadap bangsa. Bagi banyak orang, memilih kewarganegaraan mungkin bukan sekedar urusan administrasi atau memiliki paspor, melainkan pernyataan setia kepada negara. Apabila ada suatu eh, orang tua yang berstatus WNI membiarkan atau mendorong anaknya menjadi WNA, atau terutama juga jika berencana menetap selama di luar negeri, hal ini sering dianggap sebagai tanda lunturnya ikatan emosional dengan Indonesia. Di sini juga terjadi benturan antara idealisme dan kenyamanan. Sebagian orang tua menganggap anaknya menjadi WNA di negara luar itu mungkin bisa memberikan akses pendidikan, kesehatan, atau karir yang lebih baik daripada menjadi WNI di Indonesia. Pihak yang kontra berpendapat, cinta tanah air sejati menuntut pengorbanan dan kesetiaan untuk tetap menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, hubungan antara kewarganegaraan, anak, dan cinta tanah air ini sebenarnya ada benturan antara nasional formal seperti hukum atau paspor atau nasionalisme emosional seperti rasa memiliki seperti yang telah teman bahas tadi, rasa memiliki mungkin seperti bangga dengan budaya Indonesia atau tadi yang dijelasi Ade juga dengan produk-produk lokal Indonesia. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bahas tentang pengikisan identitas anak ya. Cinta tanah air sangat erat kaitan dengan akar budaya. Anak yang tumbuh sebagai warga negara asing akan dididik dengan nilai-nilai sejarah, budaya, dan loyalitas terhadap negara tersebut. Jadi dia tidak tahu dengan budaya-budaya dari negara kita, dari Indonesia. Dampaknya secara fisiologis sulit bagi seorang anak untuk benar-benar mencintai Indonesia jika ia tidak memiliki keterikatan hukum dan tidak merasakan beban tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini, status WNA dianggap sebagai langkah awal hilangnya identitas Indonesia pada generasi mendatang. Mungkin itu bisa saya bahas teman-teman dengan hubungannya dengan dialog kita hari ini. Mungkin Ya, ada teman yang mau bertanya? Boleh nih Bang, saya mau bertanya. Iya. Misalnya seorang anak WNI dari ibu yang juga Mm-mm. WNI dan memiliki ayah WNA misalnya, lahir dengan keluarga Iya, negara ganda berarti ya. Nah, kemudian iya. dia memilih WNA di usia dia yang ke 18 tahun. Nah,
Apakah pilihan anak ini mencerminkan lemahnya nilai nasionalisme sekaligus mencederai semangat bangga berbangsa Indonesia? Itu. Kemudian, atau justru bentuk nasionalisme kini maknanya bergeser dari legalitas ke kontribusi dalam bentuk kultural, sehingga mungkin saja si anak ini tetap bisa berbangga sebagai Indonesia, sebagai diaspora aktif dengan membawa nama Indonesia. Bagaimana, Bang? Nah, begini Ainul, Abang coba jelaskan. Pertanyaan ini mungkin menyentuh aspek yang sangat personal, sekaligus sosiologis tentang identitas modern. Mungkin jawaban yang pasti atau jawaban tunggal untuk kita bisa memahami ini tidak ada, tapi coba untuk membahasnya, kita melihatnya dari sudut pandang utama. Dari sini, sudut pandang yang pertama adalah nasionalisme formal atau legalitas. Bagi penganut nasionalisme konvensional, kewarganegaraan adalah bukti tertinggi kesetiaan. Memilih menjadi warga asing seringkali dipandang sebagai pelepasan komitmen, dianggap meninggalkan tanggung jawab bernegara secara hukum kepada negara kita Indonesia. Sedangkan pertimbangan pragmatis, seringkali keputusan ini diambil demi kemudahan akses pendidikan karir atau mobilitas paspor di negara yang lebih maju, yang bagi sebagian orang terlihat mengesampingkan nilai emosional kebangsaan. Kalau dari sudut pandang nasionalisme kontemporer atau kontribusi dan kultural di era globalisasi sekarang, definisi nasionalisme sedikit mulai bergeser. Banyak yang berpendapat bahwa status di paspor tidak selalu mencerminkan isi hati atau besarnya kontribusi. Seperti nasionalisme tanpa batas seorang diaspora, bisa saja mungkin dia lebih Indonesia daripada mereka yang tinggal di dalam negeri seperti kita. Mereka menjadi duta tidak resmi yang memperkenalkan budaya-budaya kita di negara luar. Mungkin kesimpulannya, nasionalisme sangat bergantung pada apa yang dilakukan individu tersebut. Jika ia memutus hubungan dan abai terhadap asal-usulnya, maka mungkin nilai nasionalismenya patut dipertanyakan. Jika ia tetap menjadi diaspora aktif yang mempromosikan Indonesia sebagai akar asal-usulnya di negara luar maksud saya, maka nasionalismenya mungkin tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih luas dan relevan dengan dunia modern. Begitu Ainun. Wah, berarti tergantung dari individunya ya, Bang ya. Bisa jadi dengan dia menjadi warga negara asing begitu, bisa menyebarkan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia di luar negeri, bisa saja dia meninggalkan seutuhnya Indonesia gitu. Nah, itu tergantung kepada masing-masingnya lagi. Nah, sangat menarik ya teman-teman bahasan kita pada hari ini. Yang pertama kita membahas tentang bagaimana kebudayaan Indonesia, kemudian kita membahas tentang produk-produk dalam negeri yang patut kita apresiasi dan kita cintai, dan terakhir Bang Agung sudah menjelaskan juga tentang isu terkait legalitas kita sebagai bangsa negara. Dari sana kita bagaimana kita mencintai Indonesia begitu ya. Nah, sangat banyak isu-isu yang perlu kita bahas di luar dari bahasan ini, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, dari kami semua kami cukupkan. Sampai jumpa.